Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat terus. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini video keempat belajar menggunakan Global Distribution System Sabre. Mudah-mudahan Anda tidak bosan dan masih semangat. Ini output terakhir sebelum nanti di next episode saya akan membuatkan lagi yang lebih detail mungkin mengenai Sabre atau OTA lain. Baik, rencana saya 10-15 menit. Saya bicara agak cepat agar Anda juga bisa mengulang-ulang nanti kan kalau memang dibutuhkan. Ini tampilan Sabre again. Kemarin kita udah belajar, video sebelumnya kita belajar how to check availability. Sebelum belajar membuat PNR, saya pengen Anda cek dulu deh ini ya, PowerPoint ini mudah juga biar Anda bisa memahami ya. 6.1. Oke, yang ini. Oke, PNR creation. Ini sampel ya. Nanti kita akan belajar melihat ini 10-15 menit. Jadi ada full passenger name record seperti ini yang paling simple. Apa sih? Harus belajar dulu ini. Mandatory entry, phone, receive, itinerary, name, ticketing and of transaction, printer. Oke. Sekedar mengingatkan, untuk memudahkan Anda belajar langsung di Sabre, Anda buka dulu deh modul offline saya terkait namanya aset ya dulu ya. Bagaimana Anda bisa praktis membuat itinerary, PNR, lalu Anda cek di Sabre. Ada yang disebut dengan printer, PRINTER, Papa Romeo India November Tango Echo Romeo. 9 untuk phone, 6 untuk receive, 0 untuk itinerary, name, desk, ticketing 7. Oke. Ada yang disebut mandatory entry yang harus Anda lakukan, wajib untuk membuat sebuah PNR. Ada yang namanya optional. Optional itu OC, Other Service Information, dan SSR, Service Requirement dari airlines. Jadi OC adalah permintaan dari kita, SSR adalah yang dikasih tahu atau diberikan oleh airlines. Sekali lagi ada dua, mandatory entry dan optional entry. Mandatory yang harus, optional tambahan. Oke. Kita langsung balik ke Sabre lagi. Sebelumnya kita udah belajar bagaimana how to check availability. Saya mau kita main di ini deh, di Singapura deh. Anda bisa pakai command helper again, atau Anda bisa pakai ketik. Kali ini saya pengen pakai command helper. Air, availability. Jakarta, Singapura. Kuala Lumpur deh. Ulangin nanti ke Singapura. Penerbangan bulan November tanggal 10. Desember tanggal 10. Search availability. Kita pakai Garuda deh ya. Atau pakai Singapore Airlines. Kita lihat Garuda deh 820 Jakarta Cool. Saya pengen pakai Yankee Class. Oke. Ini cara membuka availability yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Dan sekarang saya cara mengambil passenger. Bisa pakai manual, pakai 0. Berapa yang ingin Anda ambil? 2 tempat duduk misalkan. Kelas mana yang pengen Anda ambil? Line berapa? Tapi kali ini saya pakai command helper, dia tinggal klik. Berapa orang? 2 orang. Yankee Class. Sell. Saya ambil. Tampilannya akan seperti ini. Sama seperti kalau kita ketik 02Y8. 0, 2 orang. 0 itu untuk berapa orang? 2 orang. Y line ke berapa? Y line ke 8. Oke. Saya balik lagi ke manual deh. Nanti Anda bisa cek command helper. Command helper memang agak sulit untuk dia PNR dan seperti ini ya. Nggak sulit sih, tapi saya pengen ajarkan Anda karena ini tinggal isi-isi aja. Oke, saya pengen manual sekarang. Sekarang kita ingin memulai dari mana? Saya ingin memulai masukkan nama. Sudah berapa menit video kita? Oh, sudah 4 menit aja ya. Masukkan nama. Saya pengen masukkan nama saya, Andrianto Tommy. MR. Yang pertama, Andrianto Tommy MR. Sama nama istri saya. Nama belakang Utami. Bukan nama marga, tapi ya nama belakang di paspor seperti itu.
Andila Fitri Utami. Andila F. U. Oke. Enter. Untuk nama, saya pikir saya sudah jelaskan di basic reservation system tempo hari, tapi saya perlu sampaikan ya, agar Anda juga tidak bingung. Saya masih punya waktu beberapa menit lah, 1 menit lah saya terangkan. Saya butuh PowerPoint di sini agar mudah. Untuk nama, ada nama. Nah ini. Nama dengan 3 suku kata atau lebih, contohnya Tommy Cruz Andrianto, Anda tulis Andrianto paling depan, karena itu dianggap full name, family name. Lalu yang kedua, Tommy, nama depan, Cruz yang di tengah. Misalkan namanya Tommy Cruz Andrianto. Atau bisa Anda singkat, TC, Andrianto / TCMR. Nama dengan 2 suku kata yang tadi saya contohkan, Tommy Andrianto / Tommy MR. Nama dengan 1 suku kata, misalkan Andrianto saja, Andrianto / Andrianto. Bagaimana dengan nama 4? Sama aja. Nama 4, misalkan namanya Tommy Cruz, Tom Cruise George, misalkan. Tommy Cruz George Andrianto. Bisa seperti ini. Atau Tommy C J. Okay. So easy, simple. Balik lagi. Harus tahu dulu, karena kalau tidak tahu itu agak susah. Setelah nama apa lagi sih, Pak Tom? Setelah nama apa lagi? Setelah nama kita cek dulu ya. Sudah masuk belum namanya? Udah benar belum? Udah. Kita masukin nomor telepon yuk. Telepon sederhana, pakai 9. 0222013561 teleponnya. Travel Lab Polban / Tommy des agent. Kalau saya agent, oke, karena saya agent. Misalkan ini sekarang saya adalah agent. Nomor 1 yang perlu dimasukkan adalah nomor travel agent. Jangan nomor 2, nomor 3 nomor travel agent. Karena airline bisa melihat nomor pertama saja. Jika Anda masukkan nomor telepon tamu nomor kedua, airline akan susah menghubungi agent tersebut. Karena dia akan langsung masuk ke nomor telepon tamu. Dan ada beberapa etika yang kadang-kadang yang pernah terjadi, airline langsung kontak ke tamunya dan ngasih tahu kenapa ngambil dari agent ini, harganya mahal dan lain-lain, pindah ke agent lain. Itu bisa terjadi. So again, line nomor 1 telepon harus line nomor 1 telepon adalah agent. Oke. Yang kedua tamu, misalkan namanya siapa tamunya? Andila misalkan. Bisnis. Cukup 2 aja. Oke. Itu telepon. Sudah kita masuk telepon. Sekarang time limit. Time limit yang mudahnya pakai 7 TAW. Oke. Slash. Ini paling mudah. Jadi kita minta sistem untuk minta sistem saja lah. Kita tidak mengatur time limit. Karena time limit yang atur sistem bukan kita. Jangan pernah Anda kasih tahu time limit yang berbeda kepada penumpang. Tunggu time limitnya muncul, baru kasih tahu bahwa itu time limitnya. Oke. Bisa saja kalau di modul pakai tanggal duluan, misalkan mau 10 November, harus slash, boleh. Tapi saya kali ini biar cepat, saya pakai slash saja. Muncul time limit. Apalagi? Phone sudah, name sudah, receive. Receive itu sesuatu, siapa yang membuat. Oke. Siapa yang membuat dan siapa yang ngasih tahu. Kali ini yang membuat adalah Tommy. 6 Tommy, pakai angka 6 receive. Siapa yang mau menghubungi? Andila. Enter. Again, receive adalah siapa yang menghubungi. Oke, saya terangkan sedikit apa itu receive. Siapa yang menghubungi. Jadi ini perlu banget kita sampaikan, karena kalau tidak, kita tidak tahu siapa yang membuat dan siapa yang menghubungi. Dia hanya menggunakan angka 6. Oke. Phone juga tadi ada kode-kodenya, tapi nggak masalah sih sebenarnya kalau Anda lupa. Yang penting Anda kasih tahu. A adalah agent, B adalah bisnis, H adalah home, dan lain sebagainya ya. Tadi sudah apa? Kita phone sudah, nama sudah, receive sudah, itinerary sudah, PRINT. Kalau misalkan Anda lupa, apa lagi yang belum, Anda tinggal ER saja. Tapi kalau Anda ingat, phone, receive sudah, itinerary sudah, name sudah, ticketing time limit sudah. Rasanya sudah. Kita tinggal ketik ER. Kalau mau langsung keluar kodenya E saja. Kalau E itu kalau hanya keluar kode, ER itu kalau mau kita kerjakan lagi. Oke. ER. Voila, selesai. Keluar kode booking. Jakarta Kuala Lumpur atas nama Tommy Andrianto Andila Fitri Utami berangkat
Jam berapa 30 tiba 11.50. Ini belum keluar sekarang keluar time limitnya. Time limit dikasih oleh Garuda adalah tanggal 14 Oktober sebelum jam 8.38 Bandung time. Kalau tidak akan di-cancel 14 Oktober. Oh, today. Langsung akan di-cancel today kalau kita tidak issued, ya. Ini ID pelatihan ya. Jadi memang tidak serial banget dengan ID jualan. Hanya memang sekarang kan lagi pandemi, jadi airlines juga tidak mau kita hanya booking. Oke, itu mandatory, dan ini oke ya. Mandatory code, kita pengen masukkan misalkan OSI, pakai 3 OSI. OSI itu banyak, ada OSI, SSR, kita pengen minta tempat duduk, dan lain-lain ya. Saya cek dulu, waktu kita sudah 10 menit. 3 OSI GA, PAX, VVIP misalnya. Bisa kita masukkan seperti 6 Tommy. Itu OSI. Ya. Atau Remax. PAX will collect soon. Hal-hal seperti itu. Mau minta tempat duduk pakai angka 4 dan lain sebagainya. Di sini kita cek. Saya tidak mau Anda terlalu banyak pusing dulu. Itu dulu yang paling penting. Bagaimana Anda menggunakan. Saya kembali dulu ke sini. Jadi receive tadi sudah. Nah, ticketing time limit sudah. Ticketing time limit ingat sebelum keberangkatan, bukan setelah keberangkatan. Kadang-kadang itu banyak yang salah. Ini OSI ya. Ada yang pakai 3, ada yang pakai 5, bisa pakai 4 untuk melihat tempat duduk dan lain sebagainya. Saya pikir itu dulu karena sudah nih pakai wheelchair begini caranya ya. Kalau mau pakai wheelchair, kalau mau makanan banyak sekali OSI. Oke. Saya pikir itu dulu untuk video kali ini sudah 12 menit. Again, ini adalah sebuah saya karena ini adalah MKL DNF. Saya kasih lihat Anda bagaimana cara retrieve kembali. Display MKL DNF. Saya harus cancel karena ini tidak bisa kita pertahankan lama. Karena kita tidak benar-benar pakai. Oke, seperti itu. Jadi ini hilang. Tadi ada itinerary, ya masih ada live dan saya harus bayar kalau saya mau pergi. Sekarang no IT untuk belajar saja. Oke, 2 nama. Saya tidak ada waktu untuk bikin rekaman dan rasanya percuma juga kalau memasukkan nama bayi dan nama anak dalam rekaman. Mungkin nanti saya akan buatkan, mungkin. Tetapi saya sangat berharap kita bisa belajar di lab tanpa rekaman karena enak, saya bisa membantu Anda bisa coba. Dan itu jauh lebih bermakna. Sekian untuk pelatihan GD Saber dalam 4 video, rentetan 4 video. Anda sudah belajar bagaimana menggunakan tampilan Saber. Apa itu Saber sudah tahu di beberapa video saya sebelumnya. Ada beberapa hal yang Anda harus tahu sebelum Anda membuka Saber, sign in, sign out. Apa yang harus Anda ketahui, bagaimana cara membuka availability dan schedule, apa perbedaan kelas first class business, Yankee, dan subclasses. Terakhir, bagaimana membuat PNR. Saya pikir itu cukup dulu untuk Anda. Saya tidak mau terlalu membebani banyak sekali tentang reservation Saber. Basic reservation cukup kali ini. Baca modul dan belajar latihan sendiri dengan modul offline yang sudah saya upload. Di situ setelah itu baru kita main di lab. Anda bisa belajar banyak sekali yang bisa kita pelajari. Bagaimana cara menghitung harga tiket, bagaimana cara ganti nama, mungkin ganti rute, OSI, SSR, ambil tempat duduk, dan segala macam. Belum kita bisa belajar juga air, penerbangan, hotel, atau car di beberapa tempat. Banyak sekali belajar tentang GDS, tapi jangan khawatir, setelah pandemi mungkin bisa kita belajar di lab. Tetap semangat, ini hanya bagian awal dari pembelajaran kita. Terima kasih banyak, 14 menit. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa.